Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik sekalian? PJJ-nya yang lancar ya? Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur. Ya, saya lulusan dari Biologi UGM. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sebuah metode ya, bagaimana kita belajar biologi itu mudah ya, gampang ya, dan langsung cepat dihafal. Kenapa? Ya, karena mungkin selama ini ya kita semua ya, baik kita maupun bapak-bapak kita ya berpikir, waduh, belajar biologi itu sulit banget. Kenapa? Banyak hafalannya. Apalagi ya bahasanya bahasa Latin ya, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini Kanur ingin mencoba ya, bagaimana kita menggunakan satu metode yang harapannya dengan metode ini adik-adik belajar biologi itu cepat hafal ya, nggak usah bingung-bingung membaca buku yang tebal ya, sampai ratusan halaman yang isinya tulisan semua ya, ada tahu gambar-gambar ya, tapi kebanyakan tulisan. Nah, gimana hafalnya? Nah, caranya salah satunya adalah dengan menggunakan metode yang akan Kanur coba sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa itu? Ya, metodenya adalah yang disebut dengan nama mind mapping. Mind mapping. Ya, mungkin adik-adik pernah mendengar ya metode mind mapping ini. Ya, jadi mapping ini adalah memetakan ya, yang main itu pikiran ya. Jadi dengan metode mind mapping ini ya, kita semua akan melaksanakan belajar untuk sejauh mana materi-materi biologi itu kita petakan dalam pikiran kita ya, sehingga nggak usah terlalu berhafal banyak tulisan ya, banyak bab, tapi cukup itu dimasukkan ke dalam peta pikiran kita ya, sehingga kalau toh petanya sudah dapat, nanti hafalnya, harapannya ya, hafalnya juga akan lebih cepat lagi gitu ya. Nah, itu. Nah, kita mulai ya. Nah, untuk pelajaran biologi ya, mungkin adik-adik pernah dapat apa ya, pengertiannya ya, bahwa biologi itu adalah berasal dari dua kata ya, dari dua kata, bio dan logi ya, bio dan logi ya. Bio itu dari kata bios ya, dan logi itu adalah dari kata logos ya. Jadi bio dan logi ya. Bio ini artinya apa? Apa? Ya, makhluk hidup ya, makhluk hidup. Nah, logi itu dari kata logos atau artinya ilmu ya, sehingga yang namanya biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Asalnya apa? Makhluk hidupnya banyak ya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu dipelajari di biologi ini. Nah, oleh karena itu maka saya ingin mencari cara yang menyampaikan ke adik-adik cara agar ketika kita menghafal makhluk hidup ini gampang, yang nggak usah dipikir berat-berat. Ya, gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan mind mapping ini, gitu ya, dengan menggunakan mind mapping. Nah, yang pertama misalkan ya, kalau kita berbicara mengenai makhluk hidup, berarti nanti akan adik-adik bahas di sekolah atau di pelajari di sekolah itu adalah struktur makhluk hidup dari yang paling kecil sampai yang paling besar ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini yang adik-adik pelajari di biologi ya, di pelajaran biologi. Nah, dari yang terkecil apa? Yang terkecil adalah yang kita kenal dengan nama sel ya.
Nanti di kelas 11 ya adik-adik akan mendapatkan, atau kelas ya SMP kelas 8 ya, itu nanti akan mendapatkan teori bahwa sel itu adalah struktur makhluk hidup yang paling kecil. Ya, jadi struktur terkecil pada makhluk hidup itu adalah sel. Sel. Nah, kemudian sel ini nanti akan membentuk struktur yang lebih besar lagi. Ya, jadi dia tuh mengumpul. Ya, kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama itu membentuk struktur yang lebih besar lagi yang dikenal dengan nama jaringan. Ya, jaringan. Ya. Jadi sel-sel yang ada dalam tubuh kita yang jumlahnya banyak sekali, ya itu dia akan bergabung sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Ya sama seperti kita ya, kita kalau cocok dengan sama kita itu ya, apakah kepintaran ataukah tempat ataukah tetangga, itu lebih cepat gabung, ya, lebih cepat melebur, gaul gitu ya. Nah begitu juga dengan sel. Ya dia yang kalau bentuk dan fungsinya sama, dia akan membentuk jadi dinamakan jaringan. Nah sel-sel yang sangat banyak ini, nah itu akan nanti akan membentuk jaringan ya yang lebih besar lagi. Nah nanti akan dibahas tuh untuk sel nanti terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang dikenal dengan nama sitoplasma. Ya, sitoplasma ini adalah bagian sel yang berupa cairan, air. Ya, sebagian besar adalah cairan. Ya, sementara ada lagi yang dikenal dengan nama organel. Ya, organel ini bagian sel yang bukan berupa cairan. Ya, masih ada padatan, enggak semua cairan. Ya, tapi kalau sitoplasma semua cairan, kalau organel enggak. Nah, nanti organel lagi dibagi menjadi 3. Ya. Ya, dibagi menjadi banyak. Dan cuma 3 ya. Ada yang namanya nukleus, inti sel, ya. Kemudian ada lagi mitokondria, ada lagi badan Golgi, dan seterusnya. Ya banyak. Ada sentrosom dan sebagainya. Ya pokoknya banyak. Nah itu nanti kita bahas di kelas 11 atau kelas 8 mungkin di SMP. Ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah jaringan. Nah jaringan ini nanti akan dibahas, ada 2 jaringan. Ada jaringan tumbuhan dan juga jaringan hewan. Nah ini beda, ada ya. Ya kalau jaringan tumbuhan itu nggak ada jaringan yang bisa melakukan gerakan. Ya, yang bisa melakukan gerakan adalah jaringan hewan. Pertanyaannya, manusia di mana? Kita di mana? Nah dalam biologi kita masuk ke sini, ya jaringan hewan. Nah kemudian nanti jaringan ini akan membentuk struktur yang lebih besar lagi, ya dia ngumpul membentuk struktur yang dikenal dengan nama organ. Ya, organ. Nah, bukan organ. Ya. Kalau organ tuh mainan alat musik, bukan mainan alat musik. Tapi kalau ini organ ya. Organ itu adalah bagian tubuh yang terdiri dari jaringan-jaringan. Dan biasanya kalau organ ini sudah kelihatan, sudah bisa kita pegang. Ya, oh bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini. Misalkan apa contohnya? Misalkan mata kita itu masuk organ. Ya, kemudian bagian dalam ada jantung, itu juga organ. Apalagi misalkan paru-paru, ini yang dikenal dengan nama organ pernapasan. Nah ini yang lagi rame diserang sama COVID, paru-paru kita. Nah kemudian nanti organ ini, ya ini ada banyak nanti ya, dibahas lagi. Nah dari organ nanti akan membentuk yang mengumpul lagi, membentuk yang dikenal dengan nama sistem organ, yang membentuk yang lebih besar lagi yang dikenal dengan nama sistem organ. Nah kalau sistem organ ini adalah kumpulan dari organ-organ apa aja, misalkan sistem pernafasan. Nah ini yang lagi rame masalah COVID ya, yang diserang
ya pernafasan. Ya pernafasan ini organnya mulai dari hidung ya, kemudian tenggorokan, setelah itu paru-paru. Trakea dulu, setelah itu baru paru-paru. Paru-paru sampai ke alveolus. Nah, apalagi pencernaan. Nah, kalau pencernaan tuh makanan, ya, apa organnya? Mulut, kemudian kerongkongan. Hati-hati, ada tenggorokan, ada kerongkongan. Kemudian lambung. Ya, setelah lambung baru usus ya, usus halus, usus besar, rektum sampai ke anus. Nah, itu pencernaan. Kemudian apalagi bisa menekan sistem sirkulasi. Nah, ini peredaran darah, jantung ya, pembuluh darah. Ya, pembuluh darah ada dua, ada pembuluh nadi ya, dan juga atau arteri, dan juga pembuluh balik atau vena. Nah, nanti kita bahas di sistem sirkulasi. Dan yang terakhir ya, sistem organ ini nanti akan membentuk struktur yang terbesar ya, gabung membentuk struktur yang terbesar apa? Yaitu organisme. Ya, organisme. Ya, jadi organisme ini adalah struktur yang terbesar. Siapa itu organisme? Ya, kita. Ya, ada ya, misalkan di sini ada yang namanya Budi. Ya, ada yang namanya Rita. Ada yang namanya Dani atau saya Amnur. Nah, itu masing-masing adalah ini. Sudah sampai ke tingkatan organisme. Ya, jadi satu kita nih, satu tubuh kita itu adalah tingkatan kelima yang dikenal dengan nama organisme. Nah, ini ya, adik-adik sekalian, contoh dari penerapan metode mind mapping. Ya, fungsinya apa mind mapping? Itu tadi kita memetakkan pikiran kita, ternyata alur kita mempelajari makhluk hidup sampai ke organisme itu alurnya seperti ini. Ya, nanti kalau misalkan ingin mendalam lagi, ya silakan baca buku